Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan di sini nama kakak adalah Daniel. Kakak di sini adalah tutor untuk mata pelajaran fisika dan matematika. Untuk soal OSN maupun untuk soal-soal sehari-hari, baik itu untuk ulangan ataupun untuk pembelajaran sehari-hari. Ataupun mungkin itu ditambah untuk soal-soal untuk masuk ke PTN ataupun untuk kedinasan. Oke, nah di sini kakak bakal membahas soal nih. Soal apa itu kak? Tentu saja soal fisika, apalagi di sini soal fisika yang berbau dengan OSN. Nah, tentang materi apa? Di sini kakak punya materi tentang suhu dan kalor. Apalagi ini materi tentang perpindahan kalor. Oke, dari sini kita bakal mulai untuk membahas ya soalnya. Oke, kita mulai ya bahas soalnya. Yaitu di sini kita dapat soal yaitu adalah sebongkah es bermassa 200 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius dimasukkan ke dalam 300 gram air bersuhu 60 derajat Celcius berada pada dalam wadah kalorimeter yang masanya kita abaikan. Oke. Nah, di sini kita adalah hitung suhu akhir campuran jika tidak ada kalori yang hilang ke lingkungan. Nah, ada kata-kata ini nih campuran jika tidak ada kalori yang hilang. Nah, tidak ada kalori yang hilang ke lingkungan. Otomatis ini kita dalam posisi terisolasi atau yang kita biasa sebut adalah tertutup. Nah, jadi kan kalau terisolasi itu suhu kalori yang ada di dalam itu tidak akan keluar. Nah, oke. Nah, di sini kita ada nih beberapa yang harus kita ketahui dulu. Ada kalor es. Nah, di sini kita ada kalor es ya. Kalor es di sini itu pada memiliki ini berbentuk C untuk kalor. Nah, kalor es itu memiliki 2100 Joule. Nah, 2100 Joule kilogram derajat Celcius. Nah, ada kalor es. Nah, di sini ada LF. Apa itu LF? Mungkin untuk beberapa orang ada yang paham, tapi ada orang juga yang apa sih LF? Memang LF itu apa sih? Nah, LF itu di sini yang biasa kita sebut dengan kalor laten. Nah, kalor laten. Kalor laten itu adalah kalor yang pada dasarnya terdapat pada nilai kalor dan itu adalah ketetapan mutlak pada nilai kalor. Itu adalah yang disebut dengan kalor laten atau nah, kalor laten itu memiliki nilai sebesar 334.000 Joule. Nah, itu untuk nilai pada kalor laten. Nah, berarti ini tuh udah tetap ya. Kita tidak bisa diubah-ubah untuk pada nilai kalor laten. Nah, ada kalor air nih yang nilainya 4.200. Nah, kita lihat nih. Kalor es 2.100, kalor air 4.200. Kenapa bisa? Nah, ini itu di tetapannya itu pada nilai tetapan hidrostatis. Nah, tetapan hidrostatis. Jadi, tetapan hidrostatis itu adalah di situ mungkin dipengaruhi oleh molekul, oleh zat padat dan juga zat cair ya. Nah, sehingga pada saat kalor air itu nilainya itu lebih besar 2 kali lipat dari kalor es. Nah, makanya nilainya itu mungkin kalor es itu setengah dari kalor air. Oke. Nah, masanya pun berbeda kan. Untuk es 200 gram dan untuk air 300 gram diubah menjadi kilogram, yaitu menjadi 0,2 dan 0,3 kilogram. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita bagaimanakah cara pengerjaannya. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, pada dasarnya itu akan mengalami 3 buah proses. Nah, proses pertama yaitu adalah pemanasan, di mana esnya itu yang awalnya minus 10 akan kita ubah menjadi 0 derajat Celcius. Akan ada perubahan suhu. Mungkin kan apakah yang menjadi dasarnya yaitu adalah salah satunya adalah lingkungan. Oke, karena lingkungan. Mungkin karena terisolasi kan. Nah, terus ini itu kan nilainya itu minus 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Nah, otomatis dia itu ada perubahan suhu. Ada perubahan suhu. Sebesar berapa? Sebesar 10 derajat Celcius. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya, yaitu adalah Q1 sama dengan massa dikali dengan kalor es dikali dengan perubahan suhu. Perubahan suhunya sebesar 10 derajat tadi. Nah, berarti di sini kita dapat nih 0,2 dikali 2100 kali 10. Nah, ini biar mempermudah ya untuk kalian ya adik-adik. Ini itu kita coret aja. Yang 0, yang nolnya ini, 0, ini kita coret.
kita coret dengan yang nilai 10. Nah, kenapa? Karena balik lagi ya, ketetapannya itu adalah untuk kali apabila ada 0 di depan itu bisa mencoret 0 yang di belakang. Itu untuk kali. Nah, jadi kan ini bisa dicoret nih. Jadi sehingga ini itu kan nilainya itu sama dengan 1. Sementara yang ini nilainya sama dengan 2. Otomatis karena ini 1 kita abaikan. Jadi kita mulai dari yang ini aja. 2 kali 2100, maka hasilnya adalah 4200 Joule. Ini itu baru yang pertama, yaitu adalah untuk pemanasan. Nah, yang kedua ada peleburan. Nah, kalor laten itu dipengaruhi oleh peleburan terhadap es, sehingga muncullah teori tentang kalor laten. Nah, kalor laten. Kalau ada peleburan pada kalor laten, sehingga kita menggunakan konsep untuk yang kalor Q2. Nah, Q2-nya itu jadi apa? Q2-nya itu adalah massa dikali dengan kalor laten. Nah, massa dikali dengan kalor laten, kita sama nih, coret lagi yang 0-nya ini. Nah, di yang 0 ini juga kita coret lagi. Nah, ini kan sudah sama-sama kita coret ya, sehingga hasilnya itu jadi 2 dikali, nah ini itu mungkin karena kita permudah, dikali 33.400. Nah, 33.400 nih. Berarti 33.400, atau mungkin kita permudah saja dengan cara menghapusnya. Set. Nah, kita cara hapus saja. Oke. Berarti kan 2 dikali 3.400 kan? Berapakah hasilnya? Itu adalah 66.800. Nah, ini itu terhadap S. Nah, kenapa terhadap S? Karena tadi kalor itu ketetapannya itu dimulai dari nilai 0 derajat Celcius. Maka dari itu di sini tuh akan ada terjadinya perubahan, adanya pemanasan dan peleburan. Sehingga pemanasan dan peleburan itu sudah terjadi, maka kalor yang akan didapat pada S itu adalah sama dengan nilai Q1 ditambah dengan Q2, yaitu adalah 4.200 ditambah dengan 66.800 yang tadi. Hasilnya berapa? Menjadi 71.000. Nah, ini itu baru dipengaruhi yang terhadap es, belum terhadap air. Nah, selanjutnya adalah yang kita cari adalah untuk perubahan kalor terhadap air. Nah, perubahan kalor terhadap air itu bagaimana? Nah, ketika es dimasukkan ke dalam air, nah apabila es dimasukkan ke dalam air yang suhunya itu lebih panas, maka akan ada pencairan. Nah, akan ada pencairan sehingga kita bisa menghitung hasilnya dengan beberapa persamaan sebagai berikut. Nah, ini itu untuk kita mencari nilai dari si kalor Q air dulu ya, si nilai dari air dulu. Nah, berapakah hasilnya? Untuk Q air itu adalah nilainya itu untuk massa air dikali dengan kalornya dikali dengan suhunya. Suhunya itu kan tadi 60 ya. 60 derajat dikurangi T, atau yang mungkin kita bisa ubah ini itu bisa digunakan untuk T1. Nah, untuk T1 atau yang mungkin di beberapa sekolah itu ada yang beda, ada yang pakai T1, ada yang pakai TA gitu, ada yang pakai ini. Nah, ini tuh mungkin disebutnya T itu ini tuh untuk mengetahui dari suhu air. Nah, beda-beda ya, mungkin di sekolah ada yang berubahnya, ada yang pakai angka, ada yang pakai variabel. Nah, mungkin di sini kakak itu bakal mempermudah dengan T aja. T ini itu adalah untuk nilai suhu akhirnya. Nah, jadi nilainya itu adalah 0,3 dikali 4.200 dikali dengan 60 dikurangi T. Nah, di sini itu ya. Nah, ini bisa kita coret lagi kayak tadi. Mungkin kita delete saja. Ini kita delete. Nah, ini kita delete ya. Nah, sehingga karena ini kita nah, kita dapat nih hasilnya itu apa? Hasil dari Q-nya itu untuk air itu adalah 1260 dikali dengan 60 min T. Nah, ini kita dapatnya hasilnya dari sini ya. Dapat dari sini. Nah, apakah sudah beres? Belum. Kenapa belum? Karena ini itu baru terhadap air. Kita belum menyetarakan kedua kalor ketika dicampurkan. Nah, makanya ketika dicampurkan itu bakal menghasilkan nilai seperti ini. Q air sama dengan Q S atau Q total terhadap S. Berarti rumusnya itu adalah 1260 dikali 60 min T sama dengan 71.000. Nah,
Dapat nih 71.000 kan. Jadi 60 min T sama dengan 71.000 min dibagi dengan 1260. Maka dapatlah kita hasilnya itu adalah 56,35. Nah, ini itu kita pindah ruaskan ya, karena ini itu berbentuk dengan konstanta dan ini juga konstanta, kita pindah ruas, asalnya positif menjadi negatif. Jadi min T sama dengan 56,35 dikurangi 60. Hasilnya adalah minus 3,65. Karena ini negatif, kita coret. Maka hasilnya kita dapat T sama dengan 3,65 derajat Celcius. Nah, inilah hasilnya. Kalau mungkin ditanyakan, kalau di soal aku kok nggak ada 3,65 ya, adanya ya 3,70. Nah, itu bisa kita pakai konsep pembulatan. Begitu adik-adik semuanya ya. Nah, segitu mungkin materi dari kakak tentang suhu dan kalor, tentang pembahasan soal suhu dan kalor. Terima kasih dan jangan lupa ya untuk semuanya untuk tetap belajar dan untuk tetap senang dalam mempelajari fisika. Nah, dan jangan lupa juga untuk selalu belajar bareng kakak di sini ya. Oke, terima kasih semuanya.